Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pembelajaran berikutnya pada tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pada pembelajaran 4 sampai 6 yang melanjutkan pembelajaran pada pekan lalu. Masih bersama Bu Andin, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Siap semuanya? Oke. Sebelum kita mulai, yuk langkah dengan baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya Bu Andin ingin memberikan tujuan pembelajaran atau learning purpose pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak nantinya akan mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Kemudian, mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Yang keempat, mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut dengan tepat. Yang kelima, mampu menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang benar dengan percaya diri. Yang keenam, mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. Yang ketujuh, mampu menyebutkan kata sulit, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan informasi baru dalam teks bacaan dengan benar. Dan yang kedelapan, mampu menceritakan cerita rakyat dengan bahasa daerah secara bergantian dengan rasa percaya diri. Nah, itu tadi 8 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini Ibu sajikan teks bacaan yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Nah, siap-siap ya teman-teman untuk menentukan di mana sih gagasan pokok, kemudian kata-kata sulit di dalam teks, dan juga kata-kata barunya. Oke, siap? Let's go. Oke, di paragraf pertama, Ibu akan bacakan. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Nah, Papua Nugini ini beda ya dengan Indonesia. Jadi negara kita punya daerah namanya Papua, tapi Papua Nugini ini sempat dulu ada perselisihan sehingga dia memisahkan diri. Nah, paragraf kedua, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Maka sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Nah, pada paragraf ketiga, di sini kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Oke, sampai di sini sudah dapat ditemukan atau belum kalimat
utamanya atau pokok pikirannya. Ya, tentukan di awal paragraf, ya, sampai titik atau di awal dan di akhir. Kemudian boleh tentukan bahasa-bahasa yang menurut kamu baru, kemudian nanti dicari artinya. Nah, pada paragraf yang terakhir, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, anak-anak, dari fakta ini ternyata sangat disayangkan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sebetulnya lebih banyak daripada Papua Nugini, tapi orang yang menggunakan bahasa daerahnya tidak lebih dari 20 bahasa saja. Tapi kita lihat tadi di Papua ternyata hampir 271 bahasa yang digunakan. Sangat disayangkan karena banyak sekali sekarang anak-anak yang tidak mengetahui bahasa daerah asli dari bahasa ibu. Contoh, ayahnya mungkin orang Sunda, ya, dari Jawa Barat, ibunya dari Jawa Tengah, misalkan daerah Solo. Karena sudah tinggal lama di Jakarta, akhirnya jarang sekali digunakan bahasa-bahasa ibu atau bahasa nenek moyang kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak yang di rumah jarang sekali menggunakan bahasa-bahasa daerah aslinya. Nah, harusnya karena ayah dan ibu berasal dari daerah yang berbeda, justru bahasa daerah yang dimiliki harus lebih kaya. Nah, tugas kalian adalah silakan tanya kepada ayah dan ibu kalian bahasa ibunya, bahasa nenek moyang atau bahasa daerah yang dahulu sering digunakan oleh orang tua kalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan di buku tematik halaman 31. Tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bacaanmu sendiri, bahasamu sendiri, maaf. Kemudian tulis dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat, ya. Nah, ini adalah teksnya bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Kamu tuliskan menggunakan bahasamu sendiri. Sebelum dikirim ke link lapor, boleh dikirim ke Bu Andin dulu untuk dicek, ya. Untuk dicek. Ibu beri satu contoh, misalkan pada teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah, di sini Ibu bisa tulis penggunaan bahasa daerah di Indonesia hanya sekitar 20 bahasa saja yang digunakan. Nah, itu Ibu kasih contoh satu. Nanti silakan kalian berikan contoh-contoh yang lain dari nomor 2 sampai nomor 11. Sebelum diupload ke link mandiri, Ibu minta sebelum pukul 9 atau sebelum selesai istirahat dikirim ke Ibu dulu, atau sebelum pembelajaran hari ini selesai dikirim ke Ibu dulu, baru dikirim ke link, karena Ibu akan koreksi dulu ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, pada slide berikutnya Ibu akan menyajikan ragam bahasa daerah di Indonesia. Sebagian mungkin sudah kalian kenal, tapi mungkin juga ada yang belum kalian ketahui. Nah, di sini Ibu akan bantu paparkan. Di daerah Sumatera, di sini ada bahasa daerah Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola,
Batak Dairi atau Pakpak ya, atau Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simaulungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu Melayu, Lubu kemudian Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Anek Jame, Musi, Nias, Rejang, Simole, Lekon, dan Haloban. Nah, kalau sebelumnya kita kenal cuman orang Batak gitu ya, atau orang Melayu saja gitu. Padahal ternyata Batak pun ada banyak sekali ya, bahasa daerahnya ada Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo nih sebenarnya Batak paling banyak, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba. Nah, sedangkan kalau yang ibu kenal di sini karena ibu lahir di daerah Lampung, ibu mengenal dua dialek yaitu Lampung Api dan Lampung Nyo. Meskipun ibunya ibu nih adalah keturunan Minangkabau dan ayah keturunan Jawa, tapi bahasa yang sering digunakan justru bahasa Jawa. Dan bahasa Lampung ini Bu Andin dulu belajar hingga kelas 3 SMP. Nah, di Jawa ini ternyata lebih singkat nih. Ada bahasa daerah Baduy, Betawi yang kita kenal, daerah Jakarta, kemudian Indonesia Peranakan, ada Jawa, ada Kangean, ada Kawi, ada Madura, ada Osing, ada Sunda, dan Tengger. Yang mungkin kalian kenal di sini adalah Jawa, kemudian mungkin ada yang pernah dengar bahasa Kawi, Madura, ya, Sunda. Nah, ini Baduy ini juga berasalnya ada di daerah Jawa Barat, tapi dia lebih ke dalam lagi, berbeda dengan bahasa Sunda, ya. Kemudian Tengger yang sudah kita bahas pekan lalu, yang ada sukunya yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi yang paling sering kita dengar adalah bahasa Jawa ya, atau mungkin bahasa Madura. Nah, bahasa Madura ini sangat khas juga nih. Jadi ketika ada orang berbahasa Madura, wah langsung ketebak, wah ini orang Madura gitu. Mungkin teman-teman kita juga ada nih yang orang tuanya ada berasal dari Madura. Nah, nanti boleh nih Ibu tanya-tanya ya. Oke. Tabel ketiga yaitu Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada bahasa Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Buna, Dela Onale, Dengka, Dau, Ende, Hamap, Helong, Ile Ape, Kabola, Kafoa, Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Keo, Kepo, Kodi, Komodo, Kui, Kula, Lama Holot, Lama Lera, Lama Tuka, Lamboya, Lama, Laura, dan Lembata Barat. Nah, tapi dari sekian banyak ternyata Bu Andin hanya mengenal satu, Bali, kedua bahasa Bima, ya, karena yang kebetulan teman-teman Bu Andin ada yang berasal dari Bima, jadi Bu Andin sering sekali mendengar bahasa Bima, dan saudara Bu Andin ada yang berasal dari Bali juga atau keturunan Bali, jadi dia sering menggunakan bahasa Bali nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar bahasa-bahasa di daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara? Wah, hebat. Nah, di daerah Kalimantan, wah ada banyak juga nih. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri karena ada banyak sekali, dan mungkin teman-teman ada yang berasal dari Kalimantan atau Sulawesi atau Maluku atau bahkan Papua. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ada landasan yang Al-Quran sudah jelaskan ya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha
zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Jadi di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa ketika kita hidup, memang Allah itu menjadikan kita perempuan dan laki-laki, dengan bangsa yang berbeda-beda, bersuku-suku, dan mereka itu semuanya hanya dilihat oleh Allah dari ketakwaannya, ya, yang membedakan hanya ketakwaannya, seperti itu. Dan kita lihat lagi, hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah-daerah dan tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Maksudnya, apapun suku kita, apapun budaya kita, apapun bahasa kita, tetap hormati, ya, karena hal-hal tersebut harusnya tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara kita dan juga bangsa Indonesia. Masya Allah, ya, ternyata orang-orang hebat, dan Al-Quran pun sudah menjelaskan tentang keberagaman suku dan budaya. Bahkan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, sudah memberikan satu wejangan satu pelajaran bahwa bahasa daerah atau perbedaan-perbedaan itu tidak mengganggu atau seharusnya tidak menghambat persatuan negara. Oke. Nah, kita akan coba bernyanyi lagi nih. Tapi siapa yang tahu lagu apa yang kita akan nyanyikan? Kita cek. Oke, ini dia. Ada satu lagu nasional, ya, yang diciptakan oleh Elmanik dengan tempo lambat. Bisa nyanyi semuanya? Oke, Ibu kasih contoh pada bait baris pertama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Bisa, ya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, ini adalah salah satu lagu nasional yang harus kalian hafal dan ingat juga bahwa negara kita adalah negara kesatuan, ya, yaitu satu nusa, satu bangsa. Oke, kalian sudah mengenal, boleh diulang-ulang sambil dengarkan di YouTube juga boleh. Tahukah kamu, ya, tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, di sini Ibu akan memberikan urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Sekarang kalian perhatikan pada angka yang pertama sampai angka 7. Di sini ada titik di bawahnya, menandakan bahwa nada di sini rendah. Kita coba, ya. Do, seperti itu.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu rendah. Kemudian angka 1, 2, 3 sampai 7 yang tidak ada titiknya berarti dia sedang ya. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah seperti yang di bawah. Nah, bagaimana jika pada angka 1 dan angka 7 pada yang terakhir ada titiknya di atas semua? Ini menyatakan bahwa nada tersebut tinggi ya. Jadi ini adalah pembagiannya. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Nah, ini adalah pada notasi not balok. Nah, ini notasi not balok. Semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi. Nah, ini tanda bantu. Ada lingkaran bulat di garis. Ini adalah do. Kemudian, jadi kalau dia sudah di bawah garis, ini akan diberikan garis bantu. Nah, yang ke sebelah kiri ini disebut kunci nada ya. Kunci nada ini mengartikan bahwa ini adalah satu not balok seperti itu. Nah, semakin ke kanan karena tandanya semakin ke atas, maka akan semakin tinggi. Nah, seperti tadi ya. Ini nada dasarnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi. Do, re, mi. Nah, jadi selalu naik. Semakin ke kanan selalu naik. Nah, kemudian Ibu akan berikan contoh atau penjelasan apa itu allegro, moderato, dan largo. Mungkin di pembelajaran sebelumnya di tema 6 kita sudah belajar dan Ibu ingin mengulang lagi. Apabila allegro ini tanda tempo yang artinya cepat. Seperti misalkan contoh lagunya lebih dari 60 ketukan per menit. Cepat gitu temponya. Tep, 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 tep. Nanti boleh dilihat kalau tidak salah ada pada lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Seperti itu ya, tapi bisa jadi salah juga. Nanti dicek. Kemudian yang kedua ada moderato, yaitu nada yang sedang. Ini adalah 60 ketukan dalam 1 menit. Dan largo, yaitu lambat, yang keterangannya adalah kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, kalau lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, apa temponya? Iya, coba kita lihat. Temponya lambat, berarti largo ya. Satu nusa, satu bangsa. Jadi dia ketukannya itu kurang dari 60 ketukan. Dalam 1 menit itu tidak nyampe 60 ketukan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan bahas keragaman agama di Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas ada agama apa saja sih yang diakui di Indonesia. Dan ini adalah keterangan atau teks tentang keragaman agama di Indonesia. Sambil dibaca boleh teman-teman tentukan mana nih bahasa yang sulit atau bahasa yang baru atau informasi baru yang didapat. Silakan ditandai sambil Ibu bacakan. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama loh yang diakui negara.
Dan keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kepemeluk agama ini diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, dalam hal ini teman-teman pasti sudah mengetahui apa sih kitab suci kita, apa sih kitab suci agama-agama lain ya, bagaimana sih kita menghargai terhadap agama-agama yang berbeda dengan kita, bagaimana kita harus menyikapi teman-teman kita yang berbeda, seperti itu ya. Kita akan lanjut. Nah, ini dia ada permainan Game of National Song. Mungkin nanti teman-teman bisa menebak apa sih lagu yang Ibu bacakan. Cukup judulnya saja. Nanti teman-teman silakan tulis di buku tulisnya masing-masing. Oke, siap? Siap ya? Siapkan alat tulis dan bukunya. Ibu akan membacakan judul-judul lagu ini. Kemudian kalian tuliskan dari daerah mana dia berasal. Oke? Lagu pertama yaitu lagunya seperti ini. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Oke, gundul, gundul, pacul berasal dari daerah? Iya, sudah dicatat? Siap. Kita hitung setiap poin soal 5 ya. Kalau salah nanti dikurangi 5 juga. Yang kedua adalah Kampuang nan jauh di mato. Oke, ada yang tahu? Gunung Sansai baku liliang. Dari daerah mana? Oke, kita catat dulu ya. Sudah lagu kedua. Lagu ketiga. Lagu ketiga Ibu akan nyanyikan seperti ini. Bubui bulan, bubui bulan. Oke, ada yang tahu? Judulnya Bubui Bulan. Dari daerah mana ya, Bubui Bulan? Oke, lagu ketiga. Sudah habis waktunya. Sekarang lagu keempat. Silakan disimak, kemudian dicatat. Dari manakah asal lagu daerah ini? Kicir, kicir, ini lagunya. Oke, ada yang tahu? Judulnya Kicir, kicir, berasal dari daerah? Oke, sudah ya? Cukup? Lagu kelima. Ibu akan coba nyanyikan. O inani keke mangewi sako. Oke. Berasal dari daerah manakah lagu O inani keke? Lagu ke-5 ya. Tadi yang pertama Ibu sudah sebutkan lagunya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, 5 lagu saja cukup. Nah, setelah ini akan ada jawaban mengenai lagu-lagu yang Ibu sebutkan tadi. Apakah teman-teman menjawabnya dengan betul semua? Atau ada yang salah nih? Nah, jika sudah, berarti permainan ini menandakan materi kita hari ini juga selesai. Jangan lupa. Nah, ini dia jawabannya. Apakah teman-teman betul semua menjawabnya? Ada 5 lagu daerah yang ditanya tadi dan masing-masing sudah mendapat jawabannya. Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah,
Kampung nan jauh di Mato, Sumatera Barat, Bubui Bulan, Jawa Barat, Kicir-kicir Jakarta, dan Nani Keke dari Sulawesi Utara. Yeay, yang betul semua, kalian hebat! Kerjakan, ayo berlatih kita di buku tematik di halaman 31 yang tadi sudah kita coba kerjakan bersama. Dan yang kedua adalah di halaman 34 mengenai berdiskusi dengan teman kelompokmu. Silakan menghubungi teman kalian boleh via Zoom atau WhatsApp video call. Setelah itu dikerjakan bersama-sama dan diupload ke link lapor mandiri. Khusus untuk tematik halaman 31, kelas 4A, kelas 4B khususnya, mungkin kelas 4A bisa koordinasi dengan dia ya. Untuk halaman 31 dikerjakan cepat, kemudian sebelum di-upload ke link mandiri, dikirim dulu ke Bu Andin untuk Bu Andin cek, baru nanti bisa di-upload ke link lapor mandiri. Hanya itu saja untuk yang berlatih. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak, dan Bu Andin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di hari Rabu. See you. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.